Konspirasi. Baik lagi dengan gue di konspirasi bareng Dims The Scandal di Box Now. Waduh. Yang dimana kali ini kita akan bahas sebuah konspirasi. Bukan konspirasi crash atau suatu skandal, bukan. Tapi kita akan ngomongin seorang pembalap F1 yang udah lama banget balapan di F1. Ada kali belasan musim udah balapan itu. Ratusan balapan kali di F1, poinnya pun banyak. Dan bahkan pernah pole position juga gitu kan. Tapi anehnya, dia nggak pernah satu kali pun naik podium hingga sekarang. Yap, lu pasti udah tahu jawabannya siapa. Nico Hülkenberg. Ini adalah pembalap yang bagus coy. Hülkenberg tuh bukan balap kaleng-kaleng loh. Ya kalau balap kaleng mah pasti cuma bertahan semusim atau 2 musim doang gitu kan di F1. Lah dia mah enggak. Bisa bertahan di Formula 1 sampai belasan tahun. Tapi kenapa ya? Kok gak pernah naik podium sekalipun hingga sekarang? Kenapa ya? Apakah ini ada konspirasi besar di F1 yang berusaha menggagalkan dia kah? Udahlah, daripada cuma nebak-nebak doang yang hasilnya kita belum tahu, mendingan kita cek balapan-balapan yang sebenarnya tuh Hülkenberg tuh bisa dapat podium di balapan ini. Tapi kemudian terjadi sesuatu hingga menguaplah itu harapan untuk naik podium. Yang pertama, ada balapan pas pertama kali dia dapat pole position. Di musim rookie dia di GP Brazil tahun 2010. Dan dengan start di posisi pertama, harusnya dia bisa dong ngonversi itu jadi podium lah at least gitu. Nggak harus menang, podium lah minimal. Tapi nyatanya, nggak juga. Hülkenberg finish ke-6 di akhir balapan. Agak malu-maluin sih ya, tapi masih bisa diterima lah. Karena mengingat, dia juga dapat pole itu hasil gacha gitu. Karena track lagi kondisi basah sama kering dan juga gamblingnya pakai ban kering, itu berbuah manis. Makanya dia dapat pole position. Tapi pas balapan ya jelas lah, Williams tahun 2010 dengan mudah salip sama orang-orang karena emang mobilnya masih mediocre. Bahkan di akhir lap pertama aja Hülkenberg langsung melorot ke posisi ketiga. Jadi untuk balapan yang ini ya oke lah ya, kita nggak usah hitung ini sebagai kesalahan Hülkenberg kayak anggaplah sebagai ya udah itu mobilnya maksimal segitu gitu loh. Balapan kedua itu ada di GP Belgia tahun 2012, dimana di balapan ini dia juga punya peluang gede banget buat naik podium di musim itu. Yang dimana Hülkenberg itu adalah musim keduanya di Formula 1. Mengawali start dari posisi ke-11, tapi gara-gara chaos pas tikungan pertama yang kita tahu di tikungan 1 itu bener-bener rusuh banget, jadilah dia langsung naik ke posisi ketiga. Gak cuma sekadar bertahan doang di posisi ketiga, setelah masa safety car berakhir, Hülkenberg malah bisa nyalip Kimi Räikkönen Lotus dan juga naik ke posisi kedua. Karena mobil 2012 yang Force India ini meskipun gak kenceng-kenceng banget, tapi bisa lah buat bersaing di papan tengah gitu loh. Makanya race pace-nya gak butut-butut amat. Tapi sayang strateginya undercut Kimi berhasil buat nyalip dia, dan Kimi berhasil nyalip Hülkenberg dengan strategi ini. Sementara Hülkenberg tetap posisi ketiga. Tapi di belakangnya ada Sebastian Vettel yang mengejar sangat cepat, dan kesaliplah dia. Dan akhirnya Hülkenberg kelempar di posisi keempat dan bertahan dari gempuran oleh Felipe Massa dan juga Mark Webber selama 10 lap terakhir. Ya lumayan lah ya, keempat, tapi tetap aja nggak podium. Musim 2013, sebuah awal baru bagi Hülkenberg di mana dia pindah ke Sauber. Kenapa dia mau ke Sauber? Karena Sauber tuh bener-bener dikdaya banget tahun 2012 yang dimana kita lihat Perez podium sering, Kobayashi juga podium di Suzuka kan. Tapi namanya Sauber, itu tetap Sauber gitu. Yang jelas nggak punya peluang podium di setiap balapan. Ya masih gacha lah gitu loh. Meskipun kita lihat Hülkenberg bener-bener nge-carry dan juga nunjukin betapa konsistennya dia untuk cetak point score dengan mobil Sauber yang pas-pasan ini, dia bener-bener ngegendong Esteban Gutierrez. Gimana enggak? Hülkenberg aja dapat 50 poin loh di mobil itu. Sedangkan Gutierrez cuma dapat 7 poin. Hasil bagus ini yang ngebuat Hülkenberg jadi ditarik lagi sama Force India buat musim berikutnya, yaitu musim 2014. Nah, selama di Force India lagi nih, dari musim 2014 hingga 2016, sebenarnya Hülkenberg tuh lagi-lagi menunjukkan kalau dia tuh punya konsisten point scorer gitu. Gimana enggak? Di musim 2014, dari 19 balapan, 15 diantaranya dia poin semua. Yang dimana artinya dia cuma 4 kali miss poin. Tapi apakah salah satu dari 15 poin itu ada podium? Oh, tentu tidak. Podium tetap aja nggak dapat juga gitu loh. Tapi ada sih beberapa balapan yang lagi-lagi Hülkenberg tuh punya kesempatan bagus gitu loh. Tapi kemudian akhirnya ya udah lepas gitu aja gitu loh. Kayak di Bahrain di musim itu, di musim 2014, yang dimana Hülkenberg sama Perez sama-sama punya pace bagus di belakang dua Mercedes. Nah setelah lap 40 ada masa safety car, Hülkenberg ini persis banget ada di belakangnya Sergio Perez yang ada di posisi ketiga. Artinya dia keempat loh. Karena seinget gua, Force India ini tuh bebas-bebasin aja gitu, nggak ada tim order lah buat tahan satu sama lain gitu. Dimana mereka boleh aja balapan gitu kan. Tapi pada akhirnya Hülkenberg kena efek dirty air mobil Perez, dimana 2014 itu bener-bener mobilnya nggak enak banget. Malah ngebuat dia kesalip lagi sama Ricciardo dan melosot ke posisi ke belakang lagi. Gagal maning. 2016, makin kelihatan kalau mobilnya Force India ini makin kenceng aja gitu. Bahkan kadang-kadang jadi mobil ketiga paling kebut di grid gitu.
Karena waktu itu Red Bullnya lagi botol, Ferrari ya Ferrari nggak ada bedanya sampai sekarang. Masih sama, sering lupa caranya menang dan juga emang mobilnya nggak begitu bagus pada musim itu. Dan diantara mobil customer Mercedes atau satelitnya gitu kan, Force India lah yang paling top gitu. Karena Williams juga bagus sih, tapi nggak sekonsisten Force India saat itu. Manor juga pakai mesin Mercedes ya, tapi ya kita tahu lah semuanya kan, seperti Metro Mini di belakang gitu loh, jauh lah. Karena beberapa kali aja sebenarnya tuh Hülkenberg tuh punya peluang bagus banget di podium, kayak di Monaco, di Baku, tapi ya ada aja masalahnya gitu kan. Kadang emang strateginya nggak jalan lah, atau ya emang karena Hülkenberg kayak nggak bisa maksimalin kondisi kayak Baku lah. Padahal di Baku ini jelas banget Force India adalah mobil kedua paling kebut di bawah Mercedes, tapi Hülkenberg malah spin pas kualifikasi. Jadi dia nggak bisa dapat posisi grid yang bagus saat balapan. Terus juga di Belgia sama Brazil, lagi-lagi Brazil kan, dimana dia punya peluang bagus banget karena mobilnya kenceng banget di sana. Tapi lagi-lagi apes ya kan ya guys ya. Di Brazil bannya pecah yang ngebuat dia mundur ke belakang, sedangkan di Belgia kalah sama Perez. Ya agak sayang sih masa-masa Hülkenberg di Force India ini nggak berbuah podium sama sekali gitu. Padahal dengan mesin Mercedes yang paling OP di era awal hybrid ya, itu otomatis bikin Force India jadi salah satu mobil yang paling kencang di grid juga. Apalagi kalau mengingat Perez dengan mobil yang sama, dalam kurun waktu yang sama pula, bisa meraih 4 podium. Jadi kayak ini tuh sebenarnya mobil layak buat naik podium gitu. Cuma Hülkenberg aja yang kadang emang apes atau nggak dapat. Pindah ke Renault. Sebenarnya masa di Force India itu sama sekali nggak bisa dibilang jelek kan ya. Mengingat poinnya banyak, top scorer juga, top 5 sering, top 6 sering. Dan karena semua prestasi itu selama di Force India itu yang ngebuat dia ditarik sama tim pabrikan di F1 gitu. Nggak lagi tim satelit, yaitu Renault F1 Team. Dan lagi-lagi, Hülkenberg membuktikan kalau dia tuh pembalap bukan kaleng-kaleng. Selama 3 musim di sana, Hülkenberg tiap musimnya konsisten banget cetak poin dan bisa cocok banget sama semua rekan timnya. Mau itu Palmer kayak Sainz kayak Ricciardo. Hülkenberg selalu bisa cetak poin dan juga bisa keep up sama teammate-nya. Cuma ya kalau podium lagi-lagi masih jauh banget. Apalagi mobil Renault kan juga angin-anginan dari dulu. Meskipun ada beberapa kali juga sih yang dimana Hülkenberg ini pas di Renault punya peluang bagus buat naik podium juga. Kayak di GP Jerman tahun 2019. Yang dimana kita masih kebayang banget betapa chaosnya balapan itu. Hülkenberg sebenarnya punya kemampuan bagus sih di kondisi setengah basah setengah kering. Nah kebetulan di Hockenheim tahun 2019 itu kondisinya juga begitu gitu, mirip hujan kering. Dan di sini yang top runnernya kayak Mercedes aja bener-bener chaos parah gitu. Terus juga beberapa kali kondisi safety car gitu kan, karena banyak banget pembalap yang spin karena kondisi track basah itu. Karena emang waktu itu banyak banget pembalap yang gamble ke ban kering. Karena kenyataannya tracknya masih setengah basah gitu kan, masih terlalu basah lah buat ban kering gitu kan. Jadilah itu para spin di mana-mana, terutama di sektor terakhir, yaitu 2 tikungan terakhir, yaitu tikungan 15-16. Yang dimana di situ ada genangan yang gede, ada genangan air yang gede banget. Dan situlah udah beberapa kali makan korban, mulai dari Carlos Sainz, Charles Leclerc, bahkan sampai Lewis Hamilton juga sempat nge-spin di situ. Dengan banyaknya chaos atau kondisi unpredictable kayak tadi, ini ngebuat Hülkenberg jadi punya peluang buat naik podium. Karena ya tinggal jaga aja tetap konsisten, diem, anteng ke depan gitu kan. Karena pada suatu kondisi di pertengahan balapan, Hülkenberg sempat ada di posisi kedua. Tapi sayangnya, di saat Hülkenberg harusnya bersinar ya, dia malah jadi salah satu korban juga di tikungan 16 itu. Dan habislah seluruh kesempatannya. Yang dimana mobilnya stuck di gravel. Aduh, itu bener-bener kacau gak sih? Dia kayak kehilangan kendali, terus pas udah kena genangan air udah gak bisa ngapa-ngapain mobilnya. Ya udah, lurus aja mobilnya ke tembok dan stuck di gravel. Habis dia kesempatan podium. Musim berikutnya yaitu musim 2020, yang dimana dia malah kehilangan seatnya di F1. Tetap di Formula One, tapi role-nya agak beda. Di mana kali ini, dia nggak jadi pembalap inti. Dia jadi pembalap test driver doang sekarang di Racing Point yang kemudian jadi Aston Martin. Ya sempet sih jadi beberapa kali supir tembak gitu kan pas di era Covid. Ya dapat poin sih, tapi lagi-lagi podium masih jauh jelasnya. Ultimate Chance di GP Brazil 2012. Kalau kita inget-inget lagi dari seluruh balapan yang kita udah bahas tadi semuanya itu, menurut gua sama Box Box Now, ada satu balapan yang bener-bener paling sayang banget di antara semua itu, yaitu Brazil 2012. Setelah tadi kita bahas kesempatan dia datang tuh di GP Belgia musim 2012, nah di musim yang sama di akhir musim di GP Brazil, Hülkenberg punya kesempatan bagus lagi buat naik podium. Setelah dapat pole di 2 musim sebelumnya, Hülkenberg lagi-lagi punya peluang bagus di Interlagos ini. Emang jago kayak di Brazil nih orang nih. By the way, musim 2012 ini adalah salah satu musim yang paling kompetitif. Yang dimana ada 8 orang yang berbeda yang memenangkan balapan di musim itu. Plus 10 lebih orang naik podium di musim itu. Plus perebutan juara dunia masih lanjut sampai balapan terakhir banget, yaitu di Brazil. Balapan di Brazil ini banyak banget sebenarnya yang kita tunggu. Tentu yang paling ditunggu adalah perebutan juara antara Vettel sama Alonso. Plus ini juga balapan terakhir buat Michael Schumacher. Tapi tentu fokus kita di sini adalah mau lihat Hülkenberg di balapan ini.
Pas balapan kondisi trek semi basah semi kering, ngebuat pemilihan ban jadi krusial banget. Dari awal balapan, kondisi trek itu tuh nggak kering-kering amat, tapi nggak basah-basah amat. Tapi semua pembalap pilih pakai ban kering, makanya gampang banget pada kepleset kan ya. Gak heran kalau akhirnya di lap pertama ada insiden antara Vettel sama Bruno Senna. Nah, insiden ini ngebantu Hulkenberg bisa promosi ke posisi keempat di belakang Fernando Alonso. Alonso yang nge-push di depannya malah kepleset karena trek yang licin di tikungan 3. Nah, Hulkenberg pun naik ke posisi ketiga. Nah, di depan Hulkenberg posisi 1-2. Dua McLaren Button sama Hamilton yang lagi sibuk banget duel sendiri. Nah, di titik hujan yang mulai turun lagi, ngebuat trek makin basah. Hampir membuat semua pembalap masuk pit stop buat ganti ban ke intermediate. Tapi cuma Button sama Hulkenberg yang ada di posisi 1-2 yang memilih nggak masuk pit stop karena merasa ini kayak pakai ban kering masih bisa sih. Dan ternyata itu adalah pilihan yang cerdas banget. Karena hujannya nggak seberapa juga dan juga nggak lama banget itu. Dan treknya mengering lagi. Ini ngebuat Button sama Hulkenberg punya gap yang lumayan banget sama orang belakangnya. Apalagi pada akhirnya yang di bawah-bawahnya itu harus ganti ke pit lagi buat ganti ban kering. Nah udahlah, Button sama Hulkenberg jauh banget di depan. Nah di tengah trek yang masih semi basah semi kering itu, Hulkenberg melakukan manuver atau overtake yang hebat banget di tikungan pertama buat nyalip Button. Dan ini ngebuat Hulkenberg naik ke posisi pertama. Posisi pertama mimpin balapan coy. Dan setelah itu, Hulkenberg makin berada di atas angin. Setelah dia juga dapat pit stop gratisan karena safety car masuk, ini ngebuat Hulkenberg punya keuntungan soal ban. Masih di depan, bannya baru, wah udahlah. Ya meskipun GP jadi kepangkas sih gara-gara safety car itu ya. Tapi tetap, Hulkenberg masih di depan gitu. Dan terbukti, nyaman banget dengan ban kering di kondisi trek semi basah itu. Hulkenberg masih tetap bisa memimpin balapan sampai seenggaknya sekitar 20 lap lebih setelah masa safety car berakhir. Sebelum akhirnya Hulkenberg goyang juga karena ditekan sama Lewis Hamilton dalam beberapa lap kemudian. Dimana dia kepleset di tikungan 8 dan buyarlah itu posisi pertama. Tapi dia nggak begitu langsung melorot aja karena dia masih punya pace buat maju lagi ke depan. Dia masih bertahan di posisi kedua dan bahkan ngejar lagi ke Lewis Hamilton dan mencium kesempatan buat ambil balik pimpinan balapan dari Lewis Hamilton yang lagi kerepotan sama traffic atau back marker atau blue flag. Di lap 54, Hulkenberg mencoba ambil lagi pimpinan balapan dari Lewis Hamilton. Tapi sayangnya, manuver nyalipnya dari sisi tikungan dalam tikungan itu nggak tepat banget di saat kondisi itu. Karena sisi trek bagian dalam di tikungan 1 pada lap itu masih basah banget. Padahal Lewis juga nge-lock up itu bannya kan. Tapi karena Hulkenberg kehilangan kendali hingga akhirnya malah mereka berdua senggolan. Botol udah habis sudah. Dan setelah senggolan itu, Hulkenberg langsung mundur ke posisi keempat. Dan udah dah, abis itu udah bubar balapan Hulkenberg dan finish di posisi kelima. Ini sih balapan yang menurut gua sama Box Box Now itu paling banget tipis buat kesempatan podium. Gak cuma podium, menang pun bisa. Tinggal sabar sedikit, mungkin tunggu di DRS zone depan kali ya. At least posisi ketiga masih mungkin didapetin sebenarnya. Tapi mau gimana lagi kan ya, akhirnya sampai sekarang pun dia tetap naik podium gitu kan. Ya dulu sih mungkin kalau dipikir-pikir nggak sepahit itu ya kan pas momen itu. Tapi kalau diingat-ingat di momen sekarang yang dimana dia tuh belum dapat podium sama sekali, bisa jadi manuver berisikonya itu bikin keiling terus nangan dase gitu kan. Kepikiran terus lah di palanya gitu kan. Kalau kita ngelihat rekam jejaknya Hulkenberg di lower series atau pas masih bocah lah di junior gitu kan, bikin kita semua jadi agak sedih gitu kan. Karena melihat Hulkenberg memegang rekor yang dimana orang-orang mungkin nggak mau pegang rekor tersebut. Yaitu balapan terbanyak tanpa pernah podium sekalipun. Karena pas junior dia tuh dulunya tuh jadi salah satu pembalap yang prodigi lah gitu kan. Udah gitu di setiap lower series atau junior yang diikutin, dia pernah semua jadi juara umum. Mulai dari BMW ADAC, Formula 3, sampai GP2 atau F2 gitu kan. Bahkan di balapan spin-off model kayak A1 Grand Prix tuh yang pernah disentul itu, Hulkenberg aja pernah jadi juara dunia loh di situ. Dan ini semua diraih pas masih remaja, yang artinya secara skill mah mungkin sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi memang ada pandit yang bilang kalau Hulkenberg ini sejatinya kurang cocok dengan karakter mobil F1 yang berat dan juga bertorsi gede kayak di era hybrid. Makanya jadi kurang maksimal gitu kan. Dan Hulkenberg muda gak pernah benar-benar dapat kesempatan di tim besar juga sih. Padahal mungkin kalau kita lihat skill set kayak dia ini ya pants-pants aja gitu kan buat jadi juara dunia gitu kan. Karena yang paling deket dia tuh hampir kontrak ke Mercedes tahun 2013. Tapi sayangnya Mercedes lebih memilih Lewis Hamilton. Oh inget juga Hulkenberg itu sempat balapan di Le Mans loh. Dan juga juara 1 juga kan. Nah artinya Hulkenberg ini malah lebih dekat ke gelar Triple Crown of Motorsport ketimbang nama-nama kayak Russell atau Norris. Dan juga kalau ngelihat dari yang udah dijalanin sih emang bisa jadi ada skill issue ya. Tapi atau emang ya ngerejeki aja gitu sih kayak gampangnya gitu kan. Jadi kayaknya kalau sampai ada yang bilang sengaja sabotase sih kayaknya enggak lah ya. Ngapain juga gitu sih repot-repotnya sabotase. Karena kadang kalau dibiarin aja bisa lolos sendiri, dia kan bisa apa-apa sendiri juga gitu, bisa rungkat sendiri. Terus sekarang gimana?
Ya sekarang Ushio-nya sudah makin berumur gitu kan, balapan pun cuma buat khas gitu, dan musim depan dia di Audi gitu kan. Ya bayangin podium tentu makin berat lah, kecuali keajaiban datang gitu kan, walaupun gak ada yang gak mungkin juga sih, bisa aja di podium kan. Dan yap, itu aja bahasan konspirasi atau skandal kita gitu kan. Ingat ya, gak semua hal bisa jadi konspirasi. Bisa juga, emang ya gitu nasibnya gitu kan. Ya kalau kata bahasa kita makan emang dasarnya apa saja gitu kan. Atau malah menurut lu ada sebab lain. Guys komen di bawah ya. Konten ini adalah kolaborasi antara gua dan juga Box Now lagi. Semoga lo nggak bosen ya kalau bahas skandal tuh ada gua di sini. Dan kalau lo ada masukan atau ide lain soal konspirasi yang akan kita bahas lagi, komen aja di bawah. Makasih banyak sudah nonton video kita. Jangan lupa buat mampir juga dan subscribe ke channel gua, Dims dan juga Box Now. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.